Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di video kedua untuk pengantar mata kuliah anatomi dan fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah setelah tadi kita di video pertama sudah menjelaskan tentang apa mata kuliah anatomi fisiologi itu, bagaimana pembelajarannya, dan juga bagaimana proses evaluasinya, serta apa saja materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya saya akan eh, memberikan pengantar ya di apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari di mata kuliah. Jadi saya ingin memulainya dengan memahami dua konsep ilmu fisiologi dan anatomi. Jadi apa itu fisiologi? Jadi fisiologi itu kalau kita eh, memahaminya dalam aspek ilmu biologi, maka fisiologi itu adalah salah satu cabang ya dari ilmu biologi yang memang ditujukan untuk mempelajari tentang karakteristik khusus dan mekanisme yang menjadikan manusia sebagai makhluk. Makhluk hidup itu ciri-cirinya apa saja? Ada yang berkembang biak, berreproduksi, makan dan minum, tumbuh, ya. Jadi itu semua adalah aspek-aspek yang akan dipelajari oleh fisiologi. Jadi dengan kata lain, fisiologi itu membahas tentang menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana, ya, mekanisme apa yang dilakukan dalam sebuah sistem. Kenapa sih kita mengalami lapar dan haus? Kenapa sih kita kemudian kalau terkena benda yang tajam itu kita harus menghindar? Kenapa sih kita kalau melihat sesuatu yang uh, membuat kita terasa lapar, kita kemudian segera mendatanginya? Itu sebuah contoh-contoh yang bisa dijawab oleh ilmu secara fisiologi. Ya. Nah, berbeda dengan anatomi, walaupun sama-sama cabang dari ilmu biologi, anatomi itu kita belajar tentang organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia, bukan hanya organnya saja, tapi kita juga belajar tentang strukturnya dan juga bagaimana organisasinya. Ya, jadi misalkan kita eh, berbicara tentang sistem gerak gitu ya, maka yang kita diskusikan bukan hanya mengenai otot saja, tapi kita juga berbicara tentang sistem rangka. Ya. Tulang apa saja yang terlibat? Bagaimana struktur tulangnya terlibat? Ya. Bagaimana organisasi tubuh yang juga terlibat lain dalam proses sistem tubuh gerak, ya. Jadi itu yang kita pelajari di dalam sebuah konsep ilmu anatomi. Nah, di gambar sebelah kiri teman-teman ini contoh-contoh organ-organ yang secara makro yang utama di dalam tubuh manusia yang bekerja eh, secara sistematis membantu kita sebagai makhluk hidup, ya, mulai dari makan, bernapas, dan seterusnya. Di sana ada gambar paru, ada gambar jantung, ada gambar hati, ya. Yang hijau ini apa, adik-adik? Yang hijau ini eh, kelenjar, ada yang tahu? Ya, ini kelenjar bilirubin, ya. Kemudian ini usus besar, kemudian ini ada ginjal, ada vesika urinari, ada usus halus, ada pankreas, ada spleen atau limfe, ada gastar atau lambung, dan juga yang terakhir ada otak, ya. Jadi itu semua adalah organ-organ tubuh yang terlibat di dalam tubuh manusia, ya. Nah, apa saja tadi yang ciri-ciri makhluk hidup yang tadi saya sampaikan, mulai dari mengalami metabolisme, kemampuan untuk merespon, kemudian kemampuan bergerak sampai bereproduksi, itu adalah sistem-sistem yang ciri-ciri yang makhluk hidup yang akan kita pelajari dalam ilmu fisiologi dan anatomi. Ya. Nah, sekarang pelajaran berikutnya, kenapa sih kita perlu memahami anatomi dan fisiologi dalam eh, kehidupan, terutama dalam bidang gizi nantinya? Karena ini adalah salah satu contoh aplikasi yang sebenarnya sudah kita apa namanya ya alami setiap hari. Misalkan, kenapa sih tubuh kita itu bisa menghindar dari objek yang panas? Itu semua sudah ada yang mengatur, ya. Nah, tapi jangan dijawab yang mengatur adalah Tuhan. Ya kalau sudah tahu itu ya saya juga nggak tahu, ya.
Nah, tapi di dalamnya Tuhan itu menciptakan sebuah sistem di sini. Ternyata hal sesepele ini itu kita melibatkan berbagai macam sistem, ya, sistem saraf, sistem otot, dan juga sistem indera perasa peraba, ya. Misalkan tangan kita di sini mengenai benda sesuatu yang mungkin menyebabkan tangan kita panas atau tangan kita sakit, ya, maka tangan kita akan otomatis menarik menjauhi dari benda atau objek yang bisa melukai tangan kita tadi. Nah, kenapa kita bisa sesegera mungkin menjauhi benda tersebut? Karena ada sebuah mekanisme sistem saraf, ya, yang terjadi di dalam proses secara ini secara cepat. Jadi kalau teman-teman melihat garis yang berwarna hijau di tangan ini, itu sebenarnya adalah ada sebuah sistem saraf yang didelegasikan kepada neuron, ya. Neuron itu adalah sistem terkecil dari sistem saraf yang disebut dengan neuron aferan. Jadi neuron aferan ini bertugas untuk memberikan sinyal kepada sistem saraf pusat agar sistem saraf pusat kemudian memberikan instruksi kepada neuron afferent untuk segera meminta otot agar segera mengangkat atau menjauhi tangan kita dari objek yang panas tadi, ya. Jadi yang hijau itu adalah neuron afferent yang bertugas untuk memberikan sinyal. Kemudian neuron efferent itu tugasnya adalah memberikan respon. Kemana dia neuron afferent ini memberikan sinyal, dia akan mengirim itu kepada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat kita itu terdiri dari dua organ utama, yaitu otak dan juga yang kedua adalah spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana sistem saraf dan sistem otot itu bekerja secara simultan. Nah, itu contoh pertama teman-teman semuanya. Contoh kedua, misalkan ketika kita kemudian melihat sesuatu makanan atau minuman, ya, maka demikian pula halnya tadi seperti tangan yang kena benda panas, kita pun juga ketika mendapatkan sebuah sensor, dalam hal ini adalah makanan, maka kita juga akan merasa eh, akan mendapatkan respon sinyal yang dikirim oleh neuron aferen tadi kepada sistem otak. Lalu otak akan memberikan sinyal atau instruksi kepada neuron aferen untuk memerintahkan otot agar mengambil minuman tersebut untuk diminum, ya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi di sini melibatkan berbagai macam sistem. Sistem indera, sistem saraf pusat, dan juga sistem otot, ya, yang menggerakkan tangan kita untuk mengambil makanan atau minuman. Jadi proses ini disebut sebagai mekanisme, ya, mekanisme cara kerja sistem saraf dalam tubuh manusia ketika dia mendapatkan sebuah sensor atau respon dari indera, ya, baik dari indera mata, dari indera pendengar, indera perasa atau lidah, atau indera peraba kulit, ya. Itu semua nanti akan terpadu di dalam sebuah sistem saraf yang ketika ada dia respon menerima, maka akan ada instruksi dari sistem saraf pusat untuk memberikan sebuah perintah, ya, pada organ yang dituju. Dalam hal ini adalah otot dari tangan kita. Contoh lain, kemudian kita coba untuk memahami bagaimana tubuh itu merespon lapar dan kenyang secara sederhana. Pertanyaan kita kan biasanya kenapa sih, ya, sambil ngelamun gitu, apa sih tiba-tiba kita kemudian merasa lapar, kenapa kita eh, apa namanya secara secara tidak sengaja secara tidak kita sadari kita merespon tubuh kita sudah terasa cukup kenyang, maka kita berhenti untuk makan gitu, ya. Itu semua ternyata ada sebuah sistem secara fisiologis yang mengatur semua itu melalui produksi hormon, ya. Hormon yang bekerja untuk kondisi lapar dan kenyang itu ada dua, yaitu hormon grelin dan hormon leptin. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar di sebelah kanan ini,
Yang berwarna merah itu adalah hormon grelin. Hormon grelin ini itu diproduksi di usus yang akan sangat tinggi diproduksi ketika kita merasa dalam kondisi lapar. Ya, ketika sel di dalam tubuh itu tidak ada energi yang akan dikonversi menjadi sebuah kalori, maka grelin akan segera diproduksi oleh hipotalamus agar merangsang otak untuk menimbulkan rasa lapar. Ya, nah begitu rasa lapar itu kemudian sudah terpenuhi, kita sudah makan, sudah minum, lalu nanti sel kita akan merasa sudah cukup dengan energi yang kita asup, maka hormon lain yang secara berlawanan diproduksi adalah hormon leptin. Ya, hormon leptin ini diproduksi oleh jaringan lemak, jaringan adipos. Kalau dia diproduksi, maka sinyal otak akan mendapatkan eh, respon berupa kita akan merasa sudah penuh, sudah kenyang, dan kita akan meminta semua organ yang terlibat dalam proses makan untuk menghentikan aktivitasnya. Ya, nafsu makan menurun karena sudah kenyang, itu akibat dari sebuah hormon yang disebut dengan hormon leptin. Ya, makanya hormon leptin dan hormon grelin ini juga disebut dengan hormon kenyang dan hormon lapar. Pada saat kondisi lapar, maka hormon yang paling banyak diproduksi adalah hormon grelin. Nah, kalau diibaratkan itu seperti jungkat-jungkit yang di gambar sebelah kiri atas itu, maka ketika kita lapar, maka hormon grelinnya harus lebih besar daripada leptin. Sebaliknya, kalau ketika kita sudah kenyang, maka leptinnya yang kemudian sudah lebih banyak diproduksi. Nah, ini kondisi yang dialami oleh orang yang normal. Tapi kalau kondisi orang-orang yang tidak normal, misalkan orang-orang yang mengalami obesitas karena hormon, maka hormon grelin dan leptin ini itu tidak diproduksi secara balance, tidak sensitif. Sehingga orang-orang tersebut itu tidak sensitif kapan dia sudah merasa lapar, kapan dia sudah merasa kenyang. Ya, karena dia tidak bisa merasakan kenyang sel tersebut, leptin itu tidak bisa diproduksi, sehingga walaupun dia makan banyak sekali, dia tidak ada merasa cukup. Ya, dia pengen menambahkan, pengen eh, selalu merasa tidak puas, ya, sehingga itu semua berakibat kepada asupan intake yang berlebih yang bisa berakumulasi terhadap simpanan lemak dalam tubuh dan menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Ya. Jadi ini hal yang sederhana, tapi di balik itu semua, ini semua sudah ada yang mengatur di dalam sebuah fungsi fisiologis hormon. Ya. Begitu juga dengan gambar ini. Ya. Ini gambar yang menjelaskan ke kita bahwa ketika ada asupan gula masuk di dalam tubuh kita, misalkan kita habis minum eh, apa namanya es teh jumbo gitu ya, maka di darah itu di dalam tubuh kita akan dibanjiri oleh glukosa di dalam tubuh. Ya, jadi gula yang kita minum tadi itu akan membanjiri di dalam darah kita. Dia kemudian akan direspon oleh pankreas dan hati dengan mekanisme menyimpan atau mengkonversi glukosa yang berlebih tadi menjadi sebuah glikogen. Ya. Jadi kalau glukosanya itu berlebih di dalam tubuh, maka tubuh akan segera mengkonversi glukosa tersebut menjadi sebuah cadangan glukos yang disimpan di dalam hati dan otot yang disebut dengan glikogen. Nah, siapa yang bertugas? Yang bertugas itu adalah hormon insulin. Ya. Hormon insulin inilah yang diproduksi oleh kelenjar pankreas yang berfungsi untuk mengkonversi kelebihan glukosa di dalam darah menjadi sebuah simpanan cadangan berupa glikogen. Nah, ketika tubuh kita atau sel kita itu mengalami kelaparan, maka glukosa itu kemudian diambil dari glikogen. Maka sistem saraf pusat kemudian akan memerintahkan glikogen agar dikonversi kembali menjadi glukos. Dia akan memerintahkan hati dalam proses glikogenesis
untuk diproduksi kembali menjadi glukosa. Nah, proses ini dibantu oleh siapa? Dibantu oleh glukagon. Ya. Hormon glukagon ini adalah satu hormon lain yang diproduksi oleh kelenjar pankreas yang bertugas untuk mengkonversi dari glikogen menjadi glukosa. Sedangkan insulin mengkonversi kelebihan glukosa yang ada di dalam darah menjadi glikogen. Nah, jadi dua hormon inilah yang saling bekerja memfasilitasi komunikasi antara kelenjar pankreas dan hati dalam sebuah pengaturan mau maintain atau mengendalikan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, ini yang harusnya terjadi pada orang yang sehat. Bagaimana dengan orang yang tidak sehat? Atau dalam hal ini adalah orang-orang atau pasien yang mengalami diabetes. Maka pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, itu insulin yang diproduksi oleh pankreas itu tidak cukup mampu untuk mengkonversi glukosa menjadi glikogen. Apa yang terjadi karena insulinnya tidak cukup, maka masih banyak glukosa-glukosa yang berhamburan di dalam darah tubuh kita yang tidak bisa dikonversi atau dicadangkan di dalam hati dan otot. Hasil kalau saat ini kita cek gula darah kita, maka gula darah kita masih sangat tinggi. Ya, itu yang terjadi pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus. Selanjutnya, apa kepentingan lain yang bisa kita pahami? Kenapa kita perlu memahami anatomi dan fisiologi? Salah satu fungsinya nanti adalah kita sebagai ahli gizi juga dituntut mampu untuk melakukan pengukuran status gizi, ya, baik melalui pengukuran antropometri maupun komposisi tubuh. Nah, kenapa kita perlu memahami anatomi dan fisiologi? Karena salah satunya adalah di dalam gambar ini kita perlu mengukur bodi komposisi atau komposisi tubuh kita itu melalui beberapa titik pengukuran tebal lemak di dalam tubuh kita, ya. Jadi minimal ada 4 titik yang kita ukur, yaitu tebal lemak pada otot di bagian tricep, ya, gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita mengukur tebal lemak di bagian bicep. Jadi kalau kita buka tangan kita, maka yang di bagian atas ini, kalau kita cubit seperti ini, maka itu adalah eh, tebal lemak di bagian bicep. Kemudian kalau di bawahnya ini adalah tebal lemak di bagian tricep, ya. Nah, itu nanti akan kita ukur melalui alat yang disebut dengan skin fold caliper. Jadi seperti alat yang kalau sederhananya kita membayangkan sebuah jepitan jemuran gitu ya. Tapi kalau kita jepit tebal lipatan lemak tadi, tebal lipatan lemak subkutan yang ada di bagian bicep dan tricep itu, kemudian kita bisa ukur berapa tebalnya melalui ukuran senti yang ada di dalam alat ini. Ya. Kemudian selain dua titik tersebut, juga ada titik lain yang perlu kita ukur, yaitu titik di antara tulang rangka dan juga tulang panggul. Ya, jadi di atas tulang panggul dan di bawah tulang dada yang paling bawah. Ya. Nah, itu posisinya ini itu berada persis yang disebut dengan suprailiaka. Karena tulang iliak itu ada di bawahnya, maka di atasnya itu disebut dengan supra. Jadi suprailiaka. Nah, kemudian titik keempat yang perlu kita ukur adalah eh, area di bagian belakang punggung kita, persis di belakang tulang belikat kita, yang disebut dengan skapula. Nah, karena dia berada di bawah tulang skapula, maka di bawah dia disebut dengan titik di area subskapula. Ya. Nah, kemudian kita berikutnya memahami apa fungsi lain dari belajar fisiologi adalah, nah, pada suatu saat kita nanti di rumah sakit kita akan mempelajari memahami kondisi-kondisi tertentu pasien tersebut tidak bisa kita ukur status gizinya melalui tinggi badan dan berat badan secara ideal. Pasien tersebut itu harus bed rest di kasur, tidak bisa berdiri, tidak bisa kita paksa untuk kita ukur berat badan dan tinggi badan. Bagaimana kemudian Pak untuk mengukur tinggi badannya? Maka kita akan melakukan proses estimasi. Estimasinya bisa dilakukan dengan mengukur
panjang tulang ulna, ya, panjang tulang ulna yang sebelah kiri itu. Jadi kita mengukur titik antara steroid, eh, apa namanya, steroides, kemudian diukur dari atas ke bawah sampai di bagian tulang olecranon, ya, di bagian ujung yang menonjol ini disebut dengan olecranon. Ini diukur, itu kemudian nanti kita bisa mengestimasi dari panjang tulang ulna tersebut, itu kemudian dikonversi menjadi tinggi tubuh secara estimasi. Gimana kalau tangannya itu patah tulang, Pak? Jadi nggak bisa diukur panjang tulang ulunanya. Maka alternatif lain adalah kita bisa mengukur dari panjang tinggi lutut. Jadi kita mengukur dari tempurung di atas bagian patella, itu diukur sampai di bagian bawah tubuh, sampai di bagian bawah tubuh. Kemudian alternatif lain yang bisa kita lakukan adalah mengukurnya dengan panjang depa. Jadi estimasi tinggi tubuh itu kita juga bisa ukur melalui panjang depa, yaitu ujung pertama adalah di bagian atas tulang dada atau lekukan tulang dada di sini di atas tulang sternum. Kemudian itu diukur ke kanan atau ke kiri sampai dari celah-celah antara eh, jari telunjuk kita dengan jari tengah kita di bagian ini. Ya, itu diukur. Kemudian nanti kita bisa estimasi berapa panjang tubuh seseorang dari panjang DEPA ini atau debit span. Ya, nah jadi titik-titik tadi itu kita perlu tahu melalui anatomi. Jadi kenapa kita perlu memahami anatomi? Karena kita dengan memahami titik-titik tersebut, kita juga akan bisa melakukan pengukuran dengan tepat. Ya, jadi itu fungsi dari belajar anatomi di dalam bidang. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah jika teman-teman nanti bekerja di rumah sakit, teman-teman juga akan menemui berbagai macam kondisi pasien. Ada pasien yang tidak bisa menelan, tidak bisa mengunyah, pasiennya masih setengah sadar, ya, pasien-pasien yang terpasang ventilator. Maka pasien-pasien ini tidak bisa makan dan minum secara normal seperti kita apa adanya. Ya. Sehingga pada suatu saat, pada suatu kondisi, makanan-makanan tersebut itu harus dilewatkan dari hidung langsung menuju lambung. Ya, ini yang disebut dengan nasojejunal tube. Ya, jadi makanan tersebut kita alirkan melalui selang, ya. Lalu makanan tersebut kemudian dialirkan dari sebuah pack tadi yang berwarna kuning itu di gambar ini, dialirkan menuju bagian tenggorokan, kemudian bagian esofagus, lalu dilewatkan ke dalam lambung. Jadi pasien ini tidak perlu makan atau mengunyah dan menelan secara biasa seperti pada umumnya, karena memang dia pada saat itu mungkin sedang mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh pasien. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan pasiennya mengalami kanker, kanker di bagian tenggorokan, kanker THT ya, atau pasien-pasien HIV yang mengalami kondisi kandidiasis, sariawan di seluruh rongga mulutnya. Jadi kalau kita masukkan makanan, maka dia akan sangat kesakitan. Atau kondisi lain adalah kita harus memasukkan makanan itu langsung, tidak melalui naso, tidak melalui hidung, tapi kita tembuskan langsung dari luar menuju gaster. Makanya dia disebut dengan gastrotomi, ya. Atau kita juga harus lewatkan lambung tersebut karena mungkin pasca pembedahan, maka tidak perlu lagi kita lewatkan lambung, kita langsung menuju organ utama tempat di mana proses penyerapan makanan itu terjadi, yaitu di usus halus, maka kita langsung masukkan ke dalam jejunum. Makanya dia disebut dengan gastrostomy jejunostomy tube. Ya. Jadi makanan tersebut langsung ditembuskan kepada organ-organ tadi melalui selang. Seperti gambar yang ada di sebelah. Nah, kenapa Pak kita perlu memahami ini? Karena kita perlu tahu di mana posisi-posisi anatomi, di mana fungsi-fungsi penyerapan makanan itu terjadi. Kenapa pilihnya di jejunum, Pak? Karena di tempat itulah proses utama absorpsi makanan terjadi. Ya. Kalau kita taruhnya itu di eh, usus besar, maka proses penyerapan tidak akan terjadi. Proses penyerapan
yang terjadi di dalam usus besar hanya penyerapan dari air, ya. Maka nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan tadi tidak akan terserap dan tidak akan terkonversi menjadi energi dan nutrien di dalam tubuh kalau kita menempatkan di dalam usus besar. Ya. Apa tugasnya ini harus dilakukan oleh ahli gizi, Pak? Bukan. Ya, pemasangan di jurnal CUP, pemasangan eh, nasojejunal CUP itu dibantu oleh perawat, tetapi tugas utama dari ahli gizi nanti adalah menyiapkan makanan dalam bentuk enteral nutrition yang akan diberikan kepada pasien. Ya, jadi proses ini tentu harus berkoordinasi antar beberapa sejawat para medis, perawat, dokter maupun juga dengan ahli gizi ketika menemukan pasien-pasien seperti itu. Ya, jadi saya rasa itu adik-adik beberapa contoh-contoh pengantar kenapa kita perlu memahami anatomi dan fisiologi secara umum, ya, sehingga nanti kita punya bayangan bahwa eh, belajar anatomi dan fisiologi itu sangat penting dalam gizi, karena dari situlah nanti kita bisa memahami fungsi-fungsi fisiologis dasar, terutama dalam aspek pencernaan, ya, terutama dalam aspek-aspek yang mendukung dari ilmu-ilmu terapan di dalam bidang gizi. Itu tadi hanya contoh-contoh yang kita pelajari dari seorang individu, sistem organ dan organnya, tapi kita belum belajar mulai dari jaringan sampai molekul yang terlibat di dalam. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti dengan Dr. Meni utamanya, dia akan menjelaskan bagaimana interaksi sel, jaringan, dan yang mengatur homeostatis di dalam sebuah sel uh, lebih detail, sehingga nanti teman-teman juga ada gambaran bukan hanya makro, tapi juga dari aspek mikro. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa bertemu secara langsung. Semoga nanti kita punya kesempatan di pertemuan berikutnya bertemu tatap muka secara offline. Ya. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, adik-adik semuanya.